Balik lagi channel aku Panda Gaming, dan kali ini kita akan membuat video di Google ya teman-teman, dan kita akan menunjuk info bagaimana caranya agar kura-kura cepat besar. Bagaimana ya? Di sini tertulis beri pangan yang banyak kalau ingin kura-kura Anda cepat besar. Anda bisa memberinya pakan yang banyak. Kami sarankan beri pakan kepadanya sebanyak 3 kali. Oke, cara menjemur. Oh iya, ini ada YouTube-nya. Kita lihat YouTube-nya. Maaf ya guys kalau misalnya rada nge-lag. Soalnya aku mau habis baterai. Maaf ya guys, iklan. Kali apa-apa, kita tunggu aja ya guys. Oh begini rupanya tuh lubang, dan kita balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial sama kalian gimana cara merawat kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil itu kan kura-kura sejuta umat ya guys ya, jadi pasti banyak banget yang ngerawat, dan kemungkinan sih kalau misalnya aku lihat ya, cara merawat kura-kura Brazil. Nah, tapi sebelum aku mulai, baiknya kita subscribe dulu channelnya supaya aku makin semangat lagi buat konten. Nah, yaudah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Jangan lupa ya guys. Oke guys, yang pertama itu harus kita tahu adalah kesehatan kura-kuranya. Jadi kita harus pilih kura-kura yang sehat ya guys. Kalau misalnya kura-kuranya yang sakit, otomatis nggak akan berumur panjang juga, apalagi untuk kalian yang pemula dan belum tahu cara merawat kura-kura itu kayak gimana. Nah, gimana sih caranya milih kura-kura yang sehat? Jadi cara itu kayak gini guys. Oke guys, jadi di sini aku ada kura-kura Red Belly Nelson nih. Maaf banget karena aku tuh nggak ada kura-kura Brazil yang baby, jadi aku pakai Red Belly Nelson aja karena ini mirip sama Brazil ya guys. Nah, yang pertama dilihat itu untuk kura-kura yang sehat adalah dilihat dari matanya sih biasanya kalau aku ya guys. Kalau misalnya matanya melek kayak gini, ketika kita pegang kemungkinan dia sehat guys. Kalau misalnya merem aja itu patut dipertanyakan ya guys ya. Nah, selain dari matanya juga kita bisa rasain dari bobotnya guys. Kita bisa kira-kira lah untuk yang sekecil ini kira-kira semestinya bobotnya berapa, beratnya berapa. Kalau misalnya terlalu ringan juga biasanya kalau kita taruh di air tuh dia ngambang aja terus, benar-benar ngambang yang nggak bisa turun gitu guys. Emang kura-kura tuh sebenarnya tuh bisa mengambangkan diri dan bisa kayak kapal selam gitu guys, jadi bisa ngambang, bisa tenggelam. Nah, tapi kalau misalnya yang kurang sehat itu biasanya tuh dia tuh benar-benar ngambang terus guys. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari keaktifannya guys. Kalau misalnya dia di airnya cukup aktif kayak gini nih, nah, dia kan kayak kanan ke kiri kayak gitu kan, cukup aktif, itu kemungkinan dia sehat guys. Jadi kayak gitu sebenarnya sih cara menentukannya. Oh iya, satu lagi guys, kalau misalnya dia suka suka mangap-mangap tuh mulutnya, nah itu juga kemungkinan dia tuh ada gangguan pernafasan guys. Jadi lebih baik memilih kura-kura yang tidak mangap-mangap guys. Jadi kayak gitu. Oke guys, jadi tips kedua adalah setting kandangnya guys ya. Jadi setting kandangnya itu harus benar guys, seperti ini guys kandangnya. Jadi setting kandang kalau kataku kayak gini guys. Jadi di sini tuh ada daratannya, ada airnya, dan di daratan itu dikasih lampu kayak gini guys, tapi lampunya yang hangat. Tapi aku lebih saranin lagi lampu yang spot gitu ya guys, yang pada satu titik gitu dia fokusnya.
karena si kura-kura ini kan reptil, jadi dia berdarah dingin, membutuhkan hangat supaya bisa menghangatkan badan dan darahnya guys. Nah, bisa dilihat di sini guys, jadi si kura-kuranya itu dia bisa memilih untuk naik ke daratan atau dia ingin di air kayak gini guys. Nah, untuk airnya aku sarankan 2-3 kali tinggi dia aja guys, kayak ini. Tinggi dia tuh maksudnya kayak gini guys, kalau misalnya dia ditumpuk 1, 2, 3, nah ini rekomendasi 2-3 kali tinggi dia aja, karena kalau misalnya terlalu pendek airnya akan ada resiko kalau misalnya dia kayak gini guys, terlentang kayak gini, dia tuh akan susah membalikan badan. Beda dengan yang airnya seperti ini, dia tuh akan lebih mudah membalikan badan, karena ada beberapa kasus yang dia mati karena kebalik dan dia susah untuk membalikan badan lagi, akhirnya nggak bisa nafas dan mati guys. Nah, selanjutnya juga aku sarankan kalau misalnya kalian malas ganti air, pakai kontainer lebih ringan, jadi lebih mudah juga untuk kita mengangkatnya dan ganti air. Tapi kalau misalnya kalian mau di akuarium boleh, cuman saran aku pakai filter ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau ditaruh kayak tanaman atau dekorasi atau pasir juga boleh banget guys. Itu boleh banget, tergantung kreativitas kalian, tapi minimal Oke guys, cukup sekian ya untuk menonton kura-kuranya. Kalau ingin dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya hingga 1000 like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.